Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan saya Irfan Ar-Rizal. Ya, pada video kali ini saya akan lebih menjelaskan kepada Anda bagaimana menentukan ide bisnis. Kalau video yang kemarin ya, saya hanya menjelaskan hanya sekelumit kecil saja dari bagaimana cara mencari ide bisnis. Oke, pada video kali ini saya akan menerangkan kepada Anda secara agak lebih detail gitu ya. Oke, kalau video yang kemarin saya hanya memperkenalkan kepada Anda situs Amazon ya untuk mencari ide bisnis Anda. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan atau memberitahukan kepada Anda situs-situs yang lain yang bisa Anda gunakan untuk mengambil ide bisnis dari situs tersebut. Oke, yang yaitu kita bisa mencarinya di Google Trend. Anda bisa pergi ke Google Trend di sini. Di sini ya memang ini defaultnya Amerika ya, tapi ini hanya contoh saja ya. Anda bisa menggantinya dengan di Indonesia ya. Anda bisa klik more searches untuk mendapatkan data yang lebih banyak ya di sini. Tuh, di sini aja ada 20 ide bisnis yang bisa Anda manfaatkan ya. Nah, saya akan memberitahukan kepada Anda bahwa di situs Google Trend ini ada kita bisa mencari tren-tren yang diminati oleh masyarakat internet gitu ya. Ya, kita bisa mencarinya per bulan. Kan kadang-kadang misalkan di tahun baru. Nah, di tahun baru itu apa sih yang biasanya dicari oleh orang-orang ya? Misalkan di tahun baru. Nah, di sini kita bisa mencarinya cengdet. Di sini tanggalnya berapa? Misalkan tanggal 1. Tek. Kita bisa lihat di sini berarti tren pada tanggal 1 2010 itu yang banyak pencarinya atau yang orang-orang banyak mencari kategori yang ada di sini begitu ya. Nah, ini bisa Anda manfaatkan untuk mencari ide bisnis. Anda tinggal mengganti saja kalau di Indonesia ya. Kemudian bisa di Amazon, saya sudah menjelaskan ini pada video yang kemarin. Kemudian Anda juga bisa mencarinya di ebay.com ya, di ebay.com sama seperti Amazon ini Anda bisa mencari di ebay.com. Oke. Baik, langkah yang yang harus Anda lakukan ya dalam mencari ide bisnis ini, Anda harus mempersiapkan catatan ya, bukan notepad ya. Langkahnya bagaimana cara menentukan bisnis. Oke, misalkan kita akan mencari di Google Trend saja ya. Oke, di sini misalkan saya ambil misalkan saya suka kok kesini. Misalkan kita ambil saja ini buku olahraga, kita copy ya, kita copy ke sini. Jadi Anda kumpulkan di notepad ya, minimal 20-30 ya, target atau bukan target market, ide-ide yang Anda ambil di internet ya. Oke, Anda kopikan semuanya di sini. Misalkan Anda berminat tentang video game misalkan ya, di sini di Amazon. Atau Anda berminat tentang health, kesehatan dan kecantikan. Oke, di sini Anda bisa melihatnya. Di sini juga berkategori banyak sekali ya tentang kecantikan. Ada make up ya, bagi yang suka make up dan lain sebagainya. Anda bisa mencarinya di sini. Misalkan
Saya sudah ngambil tentang beauty saja. Di sini tuliskan saja beauty. Copy ya ke sini. Jadi di sini Anda kumpulkan 20 sampai 30 ide bisnis di sini ya. Terlepas. Nah, ya, ngerti ya maksud saya. Jadi caranya seperti itu. Anda kumpulkan 20 sampai 30 ide bisnis, kumpulkan di sini. Ini hanya sebagai contoh saja untuk mempersingkat waktu ya. Kemudian setelah terkumpul 20 sampai 30 ide bisnis tersebut, jadi ini berdasarkan ya kesenangan Anda saja. Anda sukanya apa gitu ya. Jadi kumpulkan sampai 20 sampai 30, kemudian nanti terakhirnya Anda ambil 5 saja dari ide bisnis yang telah Anda kumpulkan tadi. 5. Nah, nanti dari 5 itu kita filter lagi menjadi apa sih ide bisnis yang paling Anda sukai ya. Oke, mengerti kan maksud saya? Nah, setelah langkah-langkah ini Anda lakukan ya, ini saya hapus saja. Saya ingin memberitahukan ya kepada Anda strategi pemilihan niche market, atau kalau dalam bahasa sayanya ide atau bisnis yang paling Anda jagokan ya. Nah, dari kelima yang tadi telah Anda kumpulkan, tadi ya, Anda harus mempertanyakan pertanyaan ini ya. Yang pertama, ini tanyakan kepada Anda, apakah di dalam market atau di dalam pasar tersebut terdapat uang atau tidak ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau misalkan Anda ingin berbisnis di internet ya, Anda akan menentukan topik situs Anda. Nah, jika kalau saya tidak mau ya, misalkan Anda membuat sebuah situs tentang kerajinan tangan misalkan. Nah, tentunya orang-orang yang akan mengunjungi situs Anda adalah orang-orang yang berminat tentang kerajinan ya. Mereka itu orang-orang yang suka membuat kerajinan, orang-orangnya pada rajin. Ngapain beli produk di situs Anda, tinggal jiplak saja ya produk Anda. Ini akan sangat merugikan kita. Sayang dong, udah capek-capek ya bikin situs, keluar banyak uang tapi nggak ada yang beli. Kasihan deh lo. Kemudian ya itu yang pertama ya, apakah ada uang di pasar tersebut. Kemudian yang kedua, memiliki unsur hobi. Maksudnya kalau misalkan begini, kalau seseorang memiliki hobi tentang olahraga, misalkan tentang badminton, seseorang kalau misalkan sudah hobi itu mereka tidak akan segan-segan mengeluarkan seberapa uang yang dia miliki, betul nggak? Misalkan ada orang yang suka mengumpulkan perangko, mereka kalau ada perangko-perangko yang aneh-aneh gitu kan, beli. Nah, seperti itu. Nah, ini akan menjadi kesempatan kita untuk membuat sebuah pasar, ya kan? Kemudian yang ketiga yaitu apakah di pasar tersebut ada kekhawatiran. Nah, maksudnya begini, misalkan jika ada seorang buruh pekerja ya, kemudian ya mereka itu akan ya mau pensiun lah ya. Nah, tentunya mereka itu khawatir jika mereka pensiun, mereka tidak akan mendapat penghasilan sebagaimana yang yang biasa mereka dapatkan per bulannya. Ataupun misalkan takut kecelakaan misalkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa banyak di situ di pasar tersebut banyak yang ada unsur kekhawatiran tersebut, maka kita bisa mengadakan sebuah
pasar bisnis, yaitu mengadakan asuransi dan lain sebagainya. Ngerti kan maksud saya? Jadi di situ yang ketiga, tanyakan apakah dalam pasar tersebut ada kekhawatiran. Oke. Oke, saya kira saya hanya bisa menerangkan ini saja dulu ya. Nanti ya selanjutnya kalau ada pertanyaan dari teman-teman ya, saya bisa akan membuatkan video yang lain untuk teman-teman. Oke. Sampai ketemu lagi dengan saya Irfan Arizal. Terima kasih atas perhatian Anda dan menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.